Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 akan menerangkan subjek pajak dan objek pajak. Perkenalkan, nama saya Dina Rusanti dengan NIM 2308069480. Saya di sini akan menerangkan apa sih filosofi pajak objektif. Pajak objektif tujuannya sendiri merupakan pajak yang menitikberatkan pada jenis tujuan pajaknya, bukan pada situasi wajib pajak. Pada dasarnya, tujuan pajak ini menitikberatkan pada pemungutan objeknya, yaitu bentuk benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan. Dan pajak objektif ini ditentukan menurut objeknya. Target tarif pajak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar tujuan pajak adalah sebagai berikut. Bagi orang pribadi atau badan yang mempergunakan atau memperdagangkan barang kena pajak perpajakan yang berkaitan dengan pemindahan harta kekayaan dari Indonesia ke luar negeri, perpajakan atas kepemilikan harta benda, barang mewah, atau harta kekayaan yang berada di luar negeri. Nah, apa sih contoh-contoh pajak objektif? Antara lain yaitu ada pajak pertambahan nilai (PPN), ada pajak bumi dan pembangunan (PPB), dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM). Saya di sini akan menjelaskan apa sih pajak pertambahan nilai yang kita singkat PPN. Pajak ini dipungut atas barang atau jasa hasil transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak PKP. Nah, saya juga akan menjelaskan pajak bumi dan bangunan PPB. Pajak yang dipungut dari wajib pajak atas kepemilikan atau penggunaan tanah atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomi. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah PPNBM. Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak atas transaksi barang mewah atau transaksi yang bernilai besar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang menjelaskan dan menganalisis subjek dan objek pajak. Yang pertama, nama saya Muhammad Kemal Yafi dengan akhirannya 459. Untuk saya pemaparan materi pertama yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif ini pada dasarnya berfokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari wajib pajak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian menetapkan objek untuk pajaknya. Untuk pajak subjektif ini besarnya jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari wajib pajak tersebut. Pajak subjektif merupakan pungutan yang berasal dari orang pribadi dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak subjektif ini menurut pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu yang pertama, subjek pajak dalam negeri bagi orang pribadi dimulai saat pribadi itu dilahirkan hingga pribadi tersebut meninggal. Subjek pajak dalam negeri berbentuk badan dimulai dari badan usaha tersebut didirikan hingga bubar atau tak berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri berbentuk badan usaha tetap dimulai pada saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT yang dilakukan di Indonesia hingga pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri berbentuk selain badan usaha tetap dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia hingga pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan hingga pada saat warisan selesai dibagikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya terdapat PBB atau pajak bumi dan bangunan. PBB adalah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan
yang memberikan keuntungan bagi seseorang ataupun sebuah badan. Besaran tarif PBB ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada karena PBB sifatnya kebendaan. Di sini saya akan menjelaskan objek dan subjek PBB terlebih dahulu. Objek PBB merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam PBB meliputi yang pertama tambang, yang kedua ladang, yang ketiga kebun, yang keempat tanah, yang kelima pekarangan. Lalu objek bangunan dalam PBB meliputi rumah tinggal, jalan tol, gedung bertingkat, bangunan usaha, pusat perbelanjaan. Selanjutnya, subjek PBB merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut. Selanjutnya terdapat dasar hukum PBB. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas PBB. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan. Lalu bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Selanjutnya terdapat dasar pengenaan atas pungutan PBB. Sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu yang pertama bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, yang kedua letak, yang ketiga rekayasa, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima pemanfaatan, dan yang terakhir peruntukan. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur yang fiktif untuk pengenaan PPN. Objek PPN adalah impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan UU HPP pada Bab 4 Pasal 7 Ayat 1. BPATB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif BPATB dan subjek yang dikenakan. Awalnya BPATB dipungut oleh pemerintah pusat. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPATB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPATB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Syarat BPATB: ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka berikut persyaratan BPATB yang harus dipenuhi. Yang pertama, surat setoran pajak daerah BPATB. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutama PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi surat tanda terima setoran atau struk ATM bukti pembayaran untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik. Apabila Anda mendapat tanah atau rumah untuk hibah waris atau jual beli waris, maka syarat BPATB sebagai berikut. Yang pertama, SSPD BPATB. Yang kedua, fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk wajib pajak.
Yang keempat, fotokopi STTS atau struk ATM bukti pembayaran tarif PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik. Yang keenam, fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Yang ketujuh, fotokopi kartu keluarga. Cara menghitung tarif BPHTB. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurangi NPOP TKP. Ketentuan BPHTB. Untuk memenuhi unsur legalitas, proses pemindah tanganan hak atas tanah atau bangunan dibantu oleh pejabat membuat akta tanah atau notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal, bagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang PDRD. Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat membuat akta tanah atau notaris dapat menandatangani pemindahan hak atas tanah atau bangunan. Kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertahanan juga dapat menandatangani risalah lelang perolehan tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Yang ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sanksi pelanggaran. Sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang PDRD, apabila terdapat PPAT atau notaris dalam kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7,5 juta untuk setiap pelanggaran. Objek yang dikenakan tarif BPHTB pada pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 28 2009 menyebut objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Lebih rinci apa saja yang dikenakan tarif BPHTB sebagai berikut. Yang pertama, jual beli. Yang kedua, pertukaran. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, waris. Yang kelima, hibah wasiat. Yang keenam, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain. Yang ketujuh, penunjukan pembeli saat lelang. Yang kedelapan, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan. Yang kesembilan, terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap. Yang 10, peleburan usaha atau merger. Yang ke-11, penggabungan usaha. Yang ke-12, pemekaran usaha. Yang ke-13, hasil lelang dengan non-eksekusi. Yang ke-14, hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak jual, meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Terima kasih. PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM dalam UU PPBN pasal 5. Pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Yang kedua, pengendalian konsumsi barang mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, pengamanan penerimaan negara. Barang yang dikenakan PPNBM yaitu kendaraan motor kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum kepentingan negara. Yang kedua yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang ketiga, kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.